Salam merdeka. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air seluruh rakyat Indonesia, bersama ini kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia, mengajukan pendapat disertai nota protes kepada pemerintahan Negara Republik Indonesia, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia. Adapun keberatan-keberatan kami sebagai berikut. 1. Dalam Konstitusi Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dijelaskan pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Artinya, bahwa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia adalah pengajaran pendidikan yang berbasis nasional berdasarkan kebangsaan Indonesia. Keterangan itu menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan yang berbasis nasional, semua yang diajarkan tidak menyimpang dari kebangsaan Indonesia. Namun, yang terjadi pendidikan sekarang ditumpangi oleh kepentingan syiar agama yang seharusnya pendidikan agama menjadi tanggung jawab orang tua atau pemuka agama. Tidak termasuk dalam kurikulum pendidikan nasional karena berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa. Dan negara tidak perlu membiayai kurikulum agama pada sekolah negeri atau swasta. 2. Tanggung jawab dari pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, pendidikan nasional, adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yang berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka segala biayanya ditanggung oleh negara. 3. Munculnya pendidikan swasta dan pendidikan yang berbasis agama tentunya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah negara Republik Indonesia untuk menanggung atau membantu pembiayaannya. 4. Pengajaran atau pendidikan yang berbasis agama atau guru-guru agama bukan menjadi tanggung jawab pemerintah negara Republik Indonesia karena syiar agama yang dilarang oleh negara dengan bukti pencoretan syiar agama tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945. 5. Guru bantu yang notabene adalah ASN yang digaji oleh negara seharusnya untuk mengajar di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, sekolah negeri, namun kenyataannya banyak guru bantu yang mengajar di sekolah-sekolah swasta ataupun swasta agama yang notabene adalah bisnis pendidikan, dan bantuan-bantuan sarana dan prasarana juga tidak perlu dibiayai oleh negara. 6. Kementerian Agama seharusnya bukan menjadi penyelenggara pendidikan agama, tapi berwenang untuk mengatur perilaku antar agama, bukan juga sebagai pintu untuk mengalirkan uang negara untuk pendidikan-pendidikan agama yang bertujuan syiar agama, karena negara Indonesia maupun negara Republik Indonesia bukan negara agama. Direkomendasikan untuk dicabut pembiayaan-pembiayaan untuk pendidikan swasta dan pendidikan-pendidikan yang bertujuan syiar agama. 7. Ironis sekali, pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah gurunya kurang, sehingga menggunakan guru honorer, tetapi guru yang notabene ASN justru mengajarnya di swasta ataupun swasta agama. Bahkan akhirnya apa yang direkomendasikan pemerintah pendidikan dasar 12 tahun yang bebas biaya tetap mengungut biaya dengan alasan untuk membayar guru honorer, membangun sarana prasarana
dan lain-lain. Yang akhirnya bebas biaya itu hanya isapan jempol belaka. Direkomendasikan untuk menarik seluruh guru-guru bantu yang notabene ASN dan mengangkat guru honorer menjadi ASN karena kemajuan bangsa Indonesia tidak lepas dari kecerdasan anak bangsa. Maka direkomendasikan untuk pendidikan yang berbasis kebangsaan, riset dan teknologi, serta budi luhur dari adat budaya asli bangsa Indonesia. 8. Sering terlihat dari berita-berita yang dilansir televisi, gedung-gedung sekolah negeri terlihat kumuh dan reot. Justru gedung-gedung sekolah swasta atau swasta agama condong lebih baik dari gedung-gedung sekolah negeri. Terlihat juga ada anak-anak sekolah yang menyeberang sungai yang arusnya deras atau memiliki jembatan yang hampir runtuh. Sangat membahayakan jiwa anak-anak kita yang notabene adalah anak-anak bangsa Indonesia. Mohon perhatiannya dari instansi yang terkait supaya sadar bahwa anak-anak tersebut adalah generasi bangsa Indonesia yang akan memegang tanggung jawab estafet terhadap pengelolaan negara. Perlu diketahui, maju mundurnya negara tergantung daripada kecerdasan pengelolanya. Direkomendasikan jalan-jalan menuju sekolah negeri, jembatan-jembatan menuju sekolah negeri, tempat menempa kecerdasan anak-anak bangsa tersedia aman untuk dilewati, sehingga tidak membahayakan anak-anak bangsa dan dalam menuntut pengetahuan. 9. Menghimbau kepada penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan untuk sadar atas tanggung jawabnya dan tidak hanya menuntut tambahan penghasilan yang berpotensi hanya untuk memperkaya diri. Seperti baru-baru ini yang disampaikan oleh Krisdayanti, anggota DPR RI, dan seluruhnya untuk sadar diri sebagai wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan hak rakyat, memperjuangkan nasib anak bangsa supaya menjadi cerdas. Jangan hanya bicara tambahan gaji, melainkan untuk bisa membuka dan menambah lapangan kerja dengan mengangkat rakyat Indonesia menjadi ASN, bukan hanya dititipkan pada pengusaha. 10. Menghimbau Kementerian Tenaga Kerja Indonesia untuk lebih kreatif menciptakan lapangan kerja yang ditangani oleh negara, sehingga anak bangsa bisa bekerja pada negara dan jangan hanya untuk menjual kartu kuning sebagai persyaratan untuk bekerja, namun ciptakan lapangan kerja yang melebihi angkatan kerja. 11. Ironis sekali jika anak-anak yang belajar di sekolah negeri serta kelulusannya ditentukan dari ujian negara. Dalam mendaftar menjadi pekerja negara harus dites ulang oleh negara. Artinya, pemerintah negara Republik Indonesia tidak terkait dengan pendidikan nasional. Justru mestinya yang belajar di pendidikan sekolah negeri mendapat prioritas tanpa diuji lagi untuk mendaftar menjadi pekerja negara dan pekerja pemerintahan. Selebihnya adalah sekolah-sekolah swasta maupun swasta agama yang harus dites kebangsaan dan bela negara oleh negara. Anak bangsa yang sekolah di sekolah negeri harus lolos tanpa tes, sehingga sekolah negeri akan dibanggakan oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan bangsa akan bangga terhadap pemerintahan negara Republik Indonesia. Demikian pandangan dan nota protes dari Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia. Atas perhatiannya dan diucapkan terima kasih. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.